Terima kasih, saya dari kelompok 11, saya akan mempresentasikan mengenai merancang komunikasi pemasaran jasa terintegrasi. Konsep dasar komunikasi pemasaran terintegrasi. Ada beberapa definisi dari Integrated Marketing Communication atau IMC yang telah dikemukakan oleh sejumlah pakar. Yang pertama, menurut Scholes, Tannenbaum, dan Letterborn tahun 1992. IMC merupakan rancangan perencanaan yang berusaha mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, dan menyatukan semua pesan, program, dan sarana komunikasi yang mempengaruhi pelanggan atau calon pelanggan merek manufaktur atau organisasi. Yang kedua, Jeans tahun 1998 merumuskan bahwa ini merupakan implementasi semua komunikasi pemasaran sedemikian rupa sehingga setiap proyek bukan hanya mampu mewujudkan tujuan spesifik proyek bersangkutan, melainkan bisa selaras dengan platform merek, sinergis dengan semua proyek lainnya yang berkaitan dengan merek organisasi, secara aktif memperkokoh nilai merek dalam setiap dialog dengan pelanggan dan publik, serta bisa diukur dampak jangka pendek dan jangka panjangnya terhadap perilaku konsumen. Yang ketiga, definisi serupa juga dikemukakan oleh Kotler tahun 2004 yang merumuskan IMC sebagai konsep yang dilandasi upaya perusahaan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan secara cermat berbagai tahapan komunikasinya dalam rangka menyampaikan pesan yang jelas, konsisten, dan persuasif mengenai organisasi produknya. Elemen-elemen komunikasi yang dimaksud dalam definisi ini mencakup periklanan publik, personal selling, promosi penjualan, direct marketing, dan online marketing. Berikut adalah bagian proses komunikasi pemasaran terintegrasi. Dalam proses komunikasi tersebut, elemen-elemen di dalamnya dapat diaplikasikan sebagai pemasaran. Yang pertama, di mana sender sebagai elemen utama merupakan proses yang memproduksi dan menjual produk. Biasanya perusahaan menggunakan biro jasa iklan dalam memasarkan produknya, tapi ada pula yang melakukan pemasaran sendiri atau in-house marketing. Yang berikut, encoding atau mengkomunikasikan ide-ide pemasaran yang ditransformasikan dalam bentuk yang bisa menarik perhatian. Dan message merupakan proses komunikasi pemasaran. Dan media sebagai saluran komunikasinya itu seperti TV, radio, koran, atau billboard. Yang berikut, decoding adalah persepsi konsumen yang terbentuk ketika mereka menerima pesan dari pemasar. Yang berikut, receiver atau target audience yang menjadi sasaran oleh pemasar dan masyarakat pada umumnya. Yang berikut, respons adalah tanggapan atau reaksi pada target audiens, bisa berupa pembelian, pertanyaan, komplain, dan kunjungan ke website atau toko. Yang berikut adalah noise. Banyak pesaing yang juga ingin menyampaikan pesan kepada audiens sehingga terjadi penerimaan informasi yang overload oleh konsumen. Proses pengembangan komunikasi pemasaran terintegrasi meliputi 8 tahapan pokok yang saling terkait. Yang pertama, mengidentifikasi audiens sasaran. Yang kedua, menentukan tujuan komunikasi. Yang ketiga, merancang pesan. Yang keempat, memilih saluran komunikasi. Yang kelima, menyusun anggaran IMC total. Yang keenam, langkah bauran komunikasi pemasaran terintegrasi atau IMC mix. Yang ketujuh, mengimplementasi IMC. Yang kedelapan, mengumpulkan umpan balik. Strategi komunikasi pemasaran jasa. Perancangan strategi komunikasi pemasaran jasa berbeda dengan komunikasi barang fisik dalam 5 faktor utama: karakteristik intangibility pada kinerja jasa, keterlibatan pelanggan dalam reproduksi jasa, manajemen penawaran dan permintaan, peranan strategi stop kontak pelanggar norma, dan berkurangnya peranan perantara. Yang pertama, karakteristik intangibility pada kinerja jasa. Jasa lebih bersifat kinerja atau performance ketimbang objek, sehingga pemasar jasa harus mampu mencari cara-cara
membuat jasanya lebih konkret, dan mengklarifikasi tipe kinerja yang bisa diberikan. Yang kedua, keterlibatan pelanggan dalam produksi jasa. Tekanan untuk meningkatkan produktivitas dalam organisasi jasa kerap kali menyebabkan dibutuhkannya perubahan signifikan dalam hal sistem penyampaian jasa, terutama menyangkut pemanfaatan inovasi teknologi. Yang ketiga, manajemen penawaran dan permintaan. Implikasi dari karakteristik perceivability jasa adalah bahwa jasa tidak bisa disimpan. Iklan dan promosi penjualan bisa membantu pemasaran jasa untuk membentuk permintaan agar selaras dengan ketersediaan kapasitas jasa pada periode waktu spesifik. Strategi manajemen permintaan seperti mengurangi pemakaian pada saat permintaan puncak dan menstimulasi pemakaian pada periode permintaan sepi seperti diterapkan secara efektif melalui program promosi penjualan dan pemikiran. Yang keempat, forum strategik staf kontak pelanggan. Pada jasa kontak tinggi, karyawan jasa merupakan faktor sentral dalam penyampaian jasa titipan, dengan mereka membuat jasa lebih tangible dan dalam banyak kasus juga lebih personal. Iklan yang menampilkan karyawan yang sedang bekerja bisa membantu calon pelanggan memahami karakteristik service encounter yang menyiratkan janji perhatian personal yang bisa diharapkan saat diterima. Yang kelima, berkurangnya peran perantara. Salah satu perbedaan signifikan antara barang dan jasa adalah bahwa pemanfaatan perantara pada sektor jasa tidak sering atau sebanyak pada sektor manufaktur pemasaran. Zeidharm dan Bittner 2003 merekomendasikan 4 strategi utama komunikasi pemasaran jasa. Yang pertama, kurang memadainya manajemen janji jasa atau layanan, baik melalui wiraniaga iklan maupun staf pelayanan pelanggan. Yang kedua, melambungnya ekspektasi pelanggan. Yang ketiga, kurangnya edukasi pelanggan. Yang keempat, kurang memadainya komunikasi internal dalam rangka mengatasi masalah-masalah tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 11. Terima kasih.